Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentunya doa dan harapan kita seluruhnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita menjalani aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sukacita dan penyemangat bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, sungguh tiada berkesudahan kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Di sepanjang malam hingga hari ini Tuhan sudah membangunkan kami. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan hadir untuk kami seluruh pendengar sabda pagi hari ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan kami, karena kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita membawa dampak yang besar terhadap pola pikir seseorang. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan setiap saat dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Pikiran kita dipenuhi oleh perkara-perkara yang ada, seperti kesulitan, sakit penyakit, pekerjaan, masalah keuangan. Akibatnya banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, ketakutan, tekanan, putus asa, kebencian, kecewa, dan lain-lain. Selama hidup di dunia ini, kita tak akan lepas dari berbagai macam permasalahan. Namun kita harus selalu waspada dan bertindak hati-hati, sebab pikiran kita itu ibarat medan peperangan. Karena itu jangan beri tempat kepada iblis untuk masuk ke pikiran kita. Kalau kita izinkan iblis menguasai pikiran kita, ia hanya akan menuduh, mendakwa, dan mengintimidasi kita, sehingga kita pun hanya memikirkan yang buruk-buruk atau yang negatif tentang hidup kita. Jangan sampai iblis diuntungkan dalam hal ini. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran kita dengan hal-hal negatif. Oleh sebab itu, Alkitab mengingatkan agar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas atau surgawi, lebih dari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara rohani, inilah yang dimaksud dengan memiliki pikiran Kristus, sebagaimana Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di Korintus. Kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16b. Memiliki pikiran Kristus berarti kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti pikiran kita sepenuhnya dipimpin, dituntun, diarahkan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketika kita memikirkan perkara-perkara rohani atau hal-hal yang positif, berarti kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Sebab Kristus senantiasa berpikir tentang hal-hal baik atau positif dalam kehidupan kita, terlepas dari keadaan kita dan bagaimanapun adanya kita. Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita berpikir ke arah yang buruk, maka yang buruk pula terjadi.
Sebaliknya, bila kita berpikir yang baik-baik, maka kebaikan akan terjadi atas hidup kita. Pikiran rohani datangnya dari Tuhan dan membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih pendengar Sabda Pagi, jadi relakanlah firman Tuhan membentuk dan mengisi pikiran kita setiap waktu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk Sabda Pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami supaya menjaga pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang positif, sehingga tidak kami mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu Bapa, Tuhan yang memberkati agar Roh Kudus Tuhan tetap mengisi pikiran dan hati kami Bapa, supaya kami merasakan kedamaian dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa, di setiap pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan, biarlah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, anak-anak kami, biarlah Tuhan tetap menjaga dan menemani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar Sabda Pagi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan.
kasih atas cinta.